Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang beranggotakan Anggun Maulia dengan NIM K1C024008, Feros Aldino dengan NIM K1C024038, Asahi Afrasausan dengan NIM K1C024041, Muhammad Farhan Al-Fajri dengan NIM K1C024050, dan saya Rahmadani dengan NIM K1C024071. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis vektor dan visualisasi dinamika sistem osilasi versus gerak bolak-balik non-osilasi dengan subjudulnya yaitu Proyek Visualisasi Besaran Fisis dalam Kinematika. Next. Kemudian untuk tujuannya yaitu yang pertama, merancang dan merekam sistem osilasi fisis beserta analisis vektornya. Yang kedua, merancang dan merekam sistem gerak bolak-balik non-osilasi beserta analisis vektornya. Dan yang ketiga, menghasilkan video overlay yang memvisualisasikan besaran kinematika secara real time. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang syarat terjadinya gerak osilasi, khususnya pada gerak harmonis sederhana. Osilasi merupakan gerak periodik suatu massa di sekitar titik kesetimbangan stabil. Gerak ini terjadi karena adanya gangguan atau simpangan yang kemudian bertumbukan dengan gaya internal sistem. Syarat wajib terjadinya osilasi harmonis sederhana adalah adanya gaya pemulih atau restoring force yang besarnya berbanding lurus dengan simpangan X, namun arahnya berlawanan menuju titik setimbang, yang dimana artinya suatu benda dapat dikatakan berosilasi jika memiliki gaya pemulih, yaitu gaya yang arahnya selalu menuju titik kesetimbangan. Secara matematis, gaya tersebut dituliskan sebagai F sama dengan min Kx, di mana tanda negatif menunjukkan bahwa gaya selalu berlawanan arah dengan simpangan. Akibat adanya gaya pemulih ini, percepatan benda menjadi bergantung pada posisi atau simpangan. Semakin jauh benda dari titik kesetimbangan, semakin besar pula gaya yang menariknya kembali. Karena itu, gaya gerak yang dihasilkan bersifat periodik, halus, dan berbentuk sinusoidal. Contohnya pada pegas bergantung dan bandul sederhana. Berdasarkan hukum Newton 2, kita dapat menurunkan persamaan percepatan sistem. Min Kx sama dengan M kali A, menjadi A sama dengan min K per M dikali X. Dalam fungsi osilasi, kita mengenal frekuensi sudut, yaitu W sama dengan akar pangkat K per W. Sehingga menjadi A sama dengan min W kuadrat X. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat terjadinya gerak osilasi bolak-balik non-osilasi. Definisi non-osilasi yaitu gerak bolak-balik yang terjadi pada lintasan yang sama, tidak memiliki kesetimbangan stabil, bukan gerak harmonik, melainkan gerak linear. Perbedaan utama non-osilasi dengan osilasi yaitu satu, percepatan konstan, tidak bergantung pada posisi X. Yang kedua, tidak ada gaya pemulih seperti pada osilasi. Yang ketiga, perubahan percepatan ekstrim hanya terjadi saat tumbukan. F impuls sama dengan dp per dt. Yang keempat, gerak tidak sinusoidal dan tidak memiliki periodik tetap. Berikut terdapat contoh kasus non-osilasi, yaitu bola yang memantul. Bola memang bergerak naik turun secara berulang, tetapi gerakan ini tidak memenuhi syarat terjadinya osilasi, karena saat bola berada di udara, gaya yang bergejala hanya gaya gravitasi, sehingga percepatannya konstan ke bawah dan tidak bergantung pada posisi. Kemudian saat bola menyentuh lantai terjadi tumbukan dalam waktu yang sangat singkat, yang menyebabkan perubahan arah kecepatan secara tiba-tiba. Peristiwa ini disebut sebagai impuls karena tidak ada gaya pemulih dan geraknya tidak berlangsung secara halus. Maka gerak ini bukan osilasi harmonik. Baik, di sini saya akan memaparkan sistem osilasi fisis. Di sini kita akan analisis vektor real time. Bisa dilihat video pada slide. Panah berwarna biru menunjukkan vektor kecepatan dan panah berwarna merah menunjukkan vektor percepatan.
Vektor kecepatan akan memanjang ketika bandul melewati titik setimbang dan akan memendek hingga 0 tepat saat bandul berada di simangan maksimum atau titik baliknya. Sebaliknya, vektor percepatan selalu mengarah kembali ke titik pusat atau titik setimbang. Semakin jauh bandul menyimpang, semakin besar tarikan percepatannya. Untuk memvalidasi pengamatan visual ini, kita bisa melihat grafik yang dihasilkan dari inputan coding di MATLAB. Bisa next. Nah, untuk parameter yang digunakan yaitu amplitudo dengan nilai 1, frekuensi sudut, omega dengan nilai 1. Omega di set 1 supaya frekuensi sudut, supaya amplitudo X dan V sejajar untuk perbandingan visual. Untuk potongan input codingan, persamaan bisa dilihat pada layar. Dari inputan tersebut, didapatkan grafik di sebelahnya, yang dimana jika kita analisa bersama, ketika posisi gelombang biru berada di puncak, yaitu simpanan maksimum, kecepatan, yaitu gelombang merah, justru berada di titik 0. Secara fisis, ini terjadi karena benda berhenti sejenak sebelum berbalik arah. Lalu, saat gelombang biru berada di angka 0, yaitu melewati titik setimbang, gelombang merah berada di titik puncaknya atau maksimum. Lalu, hubungan sinus dan kosinus karena posisi menggunakan fungsi sin dan kecepatan menggunakan cos, maka kecepatan dikatakan mendahului posisi sebesar 90 derajat. Inilah alasan mengapa grafik gelombang merah atau kecepatan mencapai puncak lebih dulu daripada grafik gelombang biru. Bisa di next. Oke, selanjutnya di sini bagian sistem gerak bolak-balik non-osilasi dengan contoh sederhana yaitu bola yang memantul. Gerak bolak-balik non-osilasi adalah gerak yang terjadi berulang tetapi tidak memenuhi syarat sebagai gerak osilasi. Pada gerak ini, benda memang bergerak naik dan turun namun tidak berosilasi secara harmonik. Seperti pada contoh, yaitu bola yang dijatuhkan ke lantai. Saat bola jatuh, kecepatannya itu bertambah karena pengaruh gravitasi. Tetapi ketika menyentuh lantai, bola memantul kembali ke atas, namun tinggi pantulannya itu semakin berkurang. Alasan kenapa gerak ini disebut sebagai gerak non-osilasi yaitu gerak bola memantul disebut osilasi karena energi mekaniknya tidak konstan. Setiap tumpukan dengan lantai menyebabkan sebagian energi berubah menjadi panas dan bunyi sehingga amplitudo atau tinggi pantulan terus menurun. Jadi meskipun geraknya terlihat bolak-balik, sistem bola memantul tidak termasuk gerak osilasi karena tidak ada gaya pemulih yang membuat benda bergetar secara periodik. Oke, next. Selanjutnya, di sini ada coding yang digunakan untuk memodelkan gerak bola memantul sebagai sistem non-osilasi. Pada bagian awal, kita mendefinisikan parameter sistem yaitu percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat dan kecepatan awal bola. Waktu simulasi ditentukan berdasarkan periode pantulan yaitu 2 kali kecepatan awal dibagi gravitasi. Simulasi ini dibuat untuk beberapa siklus pantulan agar pola geraknya terlihat jelas. Posisi bola terhadap waktu dihitung menggunakan persamaan kinematika gerak lurus berubah beraturan, yaitu posisi sama dengan kecepatan awal dikali waktu dikurangi setengah gravitasi dikali waktu kuadrat. Kecepatan bola juga dihitung sebagai fungsi waktu, yaitu kecepatan awal dikurangi gravitasi dikali waktu. Tanda negatif menunjukkan arah gerak ke bawah akibat gravitasi. Dari hasil simulasi, diperoleh grafik posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu. Grafik posisi membentuk lengkungan yang terputus-putus atau yang berwarna biru itu, sedangkan grafik kecepatan menunjukkan perubahan arah yang tajam setiap terjadi pantulan yang berwarna merah. Melalui simulasi ini, dapat dilihat bahwa gerak bola memantul bersifat periodik tetapi tidak osilatif, karena energi dan amplitudonya terus berkurang pada saat pantulan. Oke, next. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke bagian diskusi komparatif sistem osilasi versus non-osilasi bolak-balik. Parameternya yaitu yang pertama, titik keseimbangan. Kita tinjau dari titik keseimbangan pada sistem osilasi seperti bandul, Newton, atau pegas, sistem memiliki titik keseimbangan yang stabil dan juga dinamis, di mana resultan gayanya bernilai sigma F sama dengan 0. Secara natural, selalu berusaha kembali ke titik ini. Yang kedua, pada sistem non-osilasi bolak-balik,
Pada bola pantul di bawah, sistem tidak memiliki titik keseimbangan stabil dalam lintasannya. Bola membalikkan arah murni karena menabrak batas spasial fisik yaitu lantai. Yang kedua yaitu dinamika gaya. Perbedaan equilibrium tersebut berakar pada dinamika gaya. Pada panel hijau, kita melihat sistem osilasi digerakkan oleh gaya pemulih yang kontinu, yang nilainya proporsional terhadap simpangannya, yaitu F sama dengan min Kx. Namun, pada panel orange, gaya yang bekerja pada bola pantul adalah gaya eksternal konstan, yaitu gaya gravitasi ke bawah, dan pembalikan arah terjadi bukan karena adanya gaya pemulih, melainkan karena adanya gaya kontak impulsif yang diskrit dan sangat besar, yang terjadi dalam sepersekian detik saat bola menumpuk lantai. Yang ketiga yaitu relasi kinematika. Hal ini dibuktikan secara empiris pada grafik relasi kinematika untuk osilasi. Grafik posisi dan percepatan berbentuk gelombang sinusoidal yang mulus, yang dapat dilihat pada layar. Sebaliknya, perhatikan grafik percepatan pada sistem non-osilasi di bawah. Selama bola berada di udara, garis merahnya statis dinilai gravitasi negatif. Lalu tiba-tiba muncul lonjakan tajam atau spike ke atas. Lonjakan ekstrim inilah representasi visual dari gaya impulsif dari lantai, yang menunjukkan percepatan pada sistem ini bersifat independen terhadap posisi kecuali saat tumbukan. Yang keempat yaitu ruang fase. Terlihat pada kurva ruang fase atau yang memplot kecepatan terhadap posisi. Pada sistem osilasi, kurvanya membentuk elips atau berbentuk tertutup yang kontinu. Ini menandakan transisi energi kinetik dan potensial yang mulus, serta gerak harmonik yang berkesinambungan. Bandingkan dengan kurva ruang non-osilasi di bawahnya, tegangan asimetris dan terputus atau discontinue, garis vertikal lurus pada kurva tersebut mempresentasikan transisi kecepatan yang instan dari negatif ke positif di titik Y sama dengan 0, tanpa adanya perubahan posisi yang berarti, yang lagi-lagi mengkonfirmasi terjadinya tumbukan. Yang terakhir yaitu karakteristik vektor kecepatan. Terakhir kita lihat pada grafik karakteristik vektor kecepatan, pada osilasi atau grafik di atas, berubah arah secara halus melewati angka 0, membentuk kurva sinusoidal. Sedangkan kecepatan pada bola pantul membentuk pola seperti gigi gergaji, yang dimana kecepatannya menurun secara linear akibat tarikan gravitasi konstan, lalu secara mendadak loncat naik saat memantul. Boleh di next. Berdasarkan penjelasan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan terdapat demarkasi yang jelas antara sekedar bergerak bolak-balik dengan berosilasi. Dari visualisasi vektor kinematika yang telah dilakukan, terlihat jelas bahwa perbedaan utamanya bermuara pada dinamika gaya yang bekerja pada sistem. Pada sistem osilasi, benda tunduk pada gaya pemulih yang secara matematis proporsional dengan posisinya. Hal ini dibuktikan secara visual oleh vektor percepatan kita yang terus memanjang saat benda menjauh dan selalu berpusat pada satu titik kesetimbangan yang stabil. Di sisi lain, pada gerak bolak-balik non-osilasi seperti sistem bola pantul, tidak ada kesetimbangan stabil. Distribusi kepercepatannya membuktikan hal tersebut, di mana vektor percepatan konstan mengarah ke bawah karena adanya gravitasi, tidak peduli di mana benda berada. Pembalikan arah terjadi murni karena adanya gaya impulsif sesaat ketika benda menabrak batas spasial yaitu lantai, bukan karena gaya pemulih dari sistem itu sendiri. Dengan demikian, overlay vektor kinematika dalam video ini bukan sekedar alat bantu visual, melainkan sebuah metode untuk membuktikan gerak osilasi dan juga non-osilasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.